adik-adik, sebelumnya kita sudah mendengarkan cerita tentang Tuhan Yesus. Bagaimana cerita pertamanya apa Kak Nana? Cerita pertama apa ya Kak Mir? Oh iya, cerita yang pertama pasti adik-adik ingat kan? Bagaimana Tuhan Yesus mengubah air menjadi anggur. Satu lagi Kak Nana. Apa itu? Iya. Apa itu? Oh iya, bagaimana Tuhan Yesus menyembuhkan anak pegawai istana ya Kak Mir? Iya, dengan perkataan saja anaknya bisa sembuh ya Kak Nana? Iya, sekarang Kak Nana kita juga akan mendengar cerita tentang Tuhan Yesus. Cerita apa ya Kak Mir? Aku juga jadi penasaran. Apa ya? Jadi sebelum kita mendengar cerita tentang Tuhan Yesus, terlebih dahulu kita bernyanyi lagi dulu adik-adik. Kak Nana masih ingat nggak lagu yang kemarin kita nyanyikan? Lagu Air Menjadi Anggur Kak Mir? Betul. Oke. Pasti adik-adik di rumah juga pasti ingat ingat semuanya. Kita nyanyikan ya Kak Mir? Oke, bersama adik-adik juga. Buat gerakannya ya. Oke deh. Oke. Ayo sama-sama ya kita nyanyikan. Betul. Air menjadi anggur, amat ajaib. Roti menjadi banyak, amat ajaib. Yang buta pun melihat, amatlah ajaib. Kuasa Tuhan Yesus amat ajaib. Yang lumpuh adik-adik. Yang lumpuh bisa jalan, amat ajaib. Yang mati dibangkitkan, amat ajaib. Roh jahat pun diusir, amatlah ajaib. Kuasa Tuhan Yesus amat ajaib. Terima kasih adik-adik. Hari ini kita ada lagu baru loh Kak Miranda. Bagaimana Tuhan Yesus menjadikan segala sesuatu, menciptakan segala sesuatu. Wah adik-adik, kita belajar bersama-sama yuk. Ayo. Ayo kita berdiri semua. Ayo Kak Nana, Ayo. stand up. I am standing. Kita sama-sama ya. Yuk adik-adik, kita menyanyikannya pelan-pelan saja ya, supaya yang belum tahu bisa tahu nanti, dan yang sudah tahu lagunya keras suaranya ya adik-adik. Ayo kita nyanyikan. Tuhan menciptakan alam semesta. Tuhan menciptakan. Tuhan menciptakan dunia dan isinya. Dia ciptakan terang. Dia ciptakan terang, Dia ciptakan langit, Dia ciptakan daratan dan lautan. Buat tangannya adik-adik. Semua tanaman, bintang dan matahari, semua binatang dan manusia. Sekali lagi. Tuhan menciptakan alam semesta. Tuhan menciptakan dunia dan isinya. Dia ciptakan terang, Dia ciptakan langit, Dia ciptakan daratan dan lautan. Semua tanaman, bintang dan matahari, semua binatang dan manusia. Bagus sekali adik-adik. Kak harap sudah bisa ya. Mudah sekali lagunya ya Iya, Kak Kak Nana. Mir. Mudah Hmm. sekali lagunya. Akan mendengarkan cerita tentang Tuhan Yesus Kak Mir. Oke Kak. Nah untuk adik-adik yang ada di rumah, Alkitabnya sudah bisa diambil ya. Kita dengarkan cerita Tuhan Yesus ya. Ayo.
Halo adik-adik, sudah siap mendengar cerita firman Tuhan kan? Ayo, sebelum kita mendengar cerita tentang Tuhan Yesus, kita berdoa dulu. Kita berdoa. Kami berterima kasih dan mengucap syukur kepadamu Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup, Allah yang sudah menjadi manusia, dan banyak perbuatan Tuhan Yesus di dalam dunia ini, sehingga Yesus mati di kayu salib untuk dosa-dosa kami. Tuhan Yesus, bentar lagi kami mau mendengar firman Tuhan, ajarilah kami dan adik-adik di rumah juga. Tuhan Yesus, buatlah supaya di masa hidup kami ini, kami bisa mengenal Yesus pencipta langit dan bumi. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Ayo sekarang kita akan melihat apalagi yang dibuat Tuhan Yesus sewaktu Tuhan Yesus di dunia. Ayo, yang ada Alkitabnya kita buka sama-sama ya. Kita baca dari Injil Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai 9, nanti kita baca adik-adik. Ayo, abang baca ya. Penyembuhan pada hari Sabat di kolam Bethesda. Ayat 1. Sesudah itu, sesudah yang mana? Sesudah Yesus menyembuhkan anak pegawai istana. Ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem, dekat pintu gerbang domba, ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya, dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit. Apa saja jenis penyakitnya? Kita lihat, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, ia akan sembuh apapun juga penyakitnya. Ayat 5, kita lihat sama-sama ya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang, dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Kita sudah selesai membaca Alkitabnya. Sekarang kita mendengar ceritanya. Ayo kita lihat ke sini. Sesudah itu, sesudah yang mana? Sesudah Yesus menyembuhkan anak pegawai istana, Yesus pergi lagi ke Yerusalem untuk menghadiri hari raya orang Yahudi. Di Yerusalem ada sebuah kolam. Ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibraninya kolam Bethesda. Jadi nama kolam ini kolam Bethesda. Kolam ini ada 5 serambinya. Di pinggir kolam ini ada 5 serambi. Tahu kita apa serambi adik-adik? Serambi itu adalah ruangan-ruangan kecil yang hanya mempunyai atap tetapi tidak ada dindingnya. Kok ada serambi di pinggir kolam adik-adik? Karena di pinggir kolam itu ada banyak orang sakit. Ada berbagai-bagai macam penyakit. Penyakit apa saja? Ada orang buta, ada orang lumpuh, ada orang timpang. Ngapain mereka di situ adik-adik? Ngapain banyak orang yang sakit ini di pinggir kolam adik-adik? Kok dikumpulkan di situ? Karena yang dimengerti mereka, sewaktu-waktu akan ada turun malaikat Tuhan ke dalam kolam ini dan menggoncangkan air ini, sehingga barang siapa di antara banyak orang yang sakit ini masuk duluan ke dalam, apapun juga penyakitnya, dia akan menjadi sembuh. Inilah yang dimengerti banyak orang ini adik-adik.
Tapi kata firman Tuhan, sewaktu-waktu. Berarti belum jelas kapan itu datang malaikat Tuhan ke dalam kolam ini dan menguncangkan air itu. Mereka itulah pengharapan orang banyak ini, tapi belum tentu datang malaikat Tuhan itu. Dan di antara orang banyak ini, adik-adik, di pinggir kolam ini ada seorang bapak yang sedang sakit, yang sedang berbaring. Dia di pinggir kolam itu. Kalau kita lihat gambarnya, adik-adik, bapak ini sakit apa? Ayo, sakit apa ya? Kalau firman Tuhan katakan, bapak ini sakit lumpuh. Kalau sakit lumpuh, bagaimana adik-adik? Apakah dia tidak bisa melihat? Apakah dia tidak bisa mendengar? Apakah dia tidak bisa bicara? Tidak ya adik-adik. Bapak ini tidak bisa berjalan sama sekali. Dia hanya berbaring di pinggir kolam itu yang mengharapkan malaikat Tuhan akan datang ke dalam kolam itu dan airnya digoncangkan. Pengharapan bapak ini, dialah yang akan duluan nanti masuk ke dalam kolam ini sehingga dia akan sembuh. Lalu Yesus pun datang dan melihat bapak ini yang lumpuh ini. Dan Yesus tahu bapak ini sudah 38 tahun lamanya dia berbaring, dia lumpuh dan menunggu-nunggu di pinggir kolam Bethesda itu. Yesus tahu. Kok Yesus tahu bisa adik-adik? Ayo, siapa yang tahu mengapa Yesus ini bisa tahu bapak ini sudah lamanya 38 tahun berbaring dia? Ayo, karena Yesus ini adalah Allah. Yesus ini adalah Allah yang sudah menjadi manusia. Dan dia melihat dan dia tahu apa yang dirasakan oleh orang lumpuh ini. Jadi bagaimana adik-adik? Yesus mengetahui semuanya apa yang kita pikirkan. Yesus mengetahui apa yang adik perbuat di rumah. Yesus tahu apa yang sedang abang pikirkan. Bahkan Yesus tahu abang sedang bercerita firman Tuhan kepada adik-adik yang di rumah. Yesus juga tahu apa sekarang pergumulan dunia ini. Bahwa dunia ini sedang mengalami penyakit. Iya. Lalu bagaimana adik-adik? Setelah Yesus tahu bapak ini sudah begitu lamanya dia sakit, dia bertanya kepada bapak ini, "Maukah engkau sembuh?" Adik-adik pernah sakit? Kalau bapak ini tadi lamanya 38 tahun, waduh lama kali ya. Kalau kita pernah sakit, pastinya mau kita sembuh. Tapi bapak ini tidak tahu dia siapa yang bertanya kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Bapak ini tidak mengenal bahwa Yesus ini adalah Allah yang sudah mengubah air menjadi anggur di Kana, yang sudah menyembuhkan anak pegawai istana di Kapernaum. Bapak ini tidak tahu bahwa dia inilah yang membuat itu semua. Lalu sehingga bapak ini menjawab, "Tuhan, kalaupun malaikat Tuhan datang dan mengguncangkan air itu, air kolam ini, tidak ada yang mengangkatkan aku masuk ke dalam. Walaupun aku bersiap-siap untuk masuk ke dalam, orang lain sudah mendahuluinya." Inilah dibilang oleh bapak ini adik-adik.
sangat kasihan bapak ini. Tapi bagaimana tadi? Dia tidak tahu siapa yang bertanya kepadanya. Apa tadi yang ditanya ditanya Tuhan Yesus ini, adik-adik? Maukah engkau sembuh? Kalau adik-adik sedang sakit, ada orang yang bertanya kepada kita, maukah engkau sembuh? Pastinya kita mau kan ya adik-adik? Ya lalu bagaimana? Setelah dia katakan semua itu, mari kita lihat ayat 8. Abang bacakan. Adik-adik perhatikan Alkitabnya ya. Kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu, dan berjalanlah. Yesus berkata kepada bapak yang sakit lumpuh ini, bangunlah, angkatlah tilammu, dan berjalanlah. Berjalan dia adik-adik, bangun dia. Kita lihat apa yang terjadi. Lalu seketika itu juga, pada saat itu juga, setelah Yesus berkata, maukah engkau sembuh? Setelah Yesus berkata, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Seketika itu juga dan pada saat itu juga, orang lumpuh ini mengangkat tilamnya dan berjalan. Hore, aku sudah sembuh. Inilah yang diharapkannya selama 38 tahun ditunggu-tunggu, bahwa kesembuhanlah yang diharapkannya. Sekarang abang mau tanya kepada adik-adik, adakah pernah kita lihat manusia yang mengatakan, maukah engkau sembuh? Dan dengan kata-kata saja dia langsung sembuh. Ayo adik-adik, adakah pernah? Rasa tidak ada ya. Hanya satu manusia, dan hanya itu satu-satunya yang mengatakan, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Itulah Yesus Allah sendiri. Dia tidak mengasih obat kepada orang lumpuh ini. Dia tidak menggendong orang lumpuh ini dan membuatnya ke kolam air yang bergoncang itu. Tetapi hanya dia katakan, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Seketika itu juga, pada saat itu juga, orang yang sudah 38 tahun ini sakit langsung berjalan dan mengangkat tilamnya, dan dia pun sembuh. Karena Allah sendiri yang berkata kepadanya. Allah yang tahu semuanya, apa yang terjadi pada saat ini, apa yang terjadi di dalam hidup kita, apa yang kita rasakan dan apa yang kita pikirkan. Allah itulah yang sudah menyembuhkan bapak yang sudah sakit selama 38 tahun ini. Sekarang apa yang kita tahu dari cerita ini adik-adik? Yesus ini, apa yang kita mengerti tentang Yesus ini? Yesus inilah yang sudah mengubah air menjadi anggur di Kana. Yesus inilah yang sudah menyembuhkan anak pegawai istana tanpa berjumpa, tetapi hanya dengan perkataan. Dan Yesus inilah yang sudah menjumpai langsung orang lumpuh dan mengatakan, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Dan semua yang kita lihat itu jadi. Percayakah kita adik-adik bahwa Yesus ini adalah Allah? Mari kita berdoa. Kami memuji Tuhan buat kasih karunia Tuhan yang sudah memberikan kami bisa mengerti, mengenal Tuhan Yesus yang sudah mengubah air menjadi anggur, yang sudah menyembuhkan anak pegawai istana hanya dengan perkataan. Dan sekarang kami melihat Yesus langsung menjumpai orang yang lumpuh selama 38 tahun. Dan dengan perkataan juga Yesus mengatakan, bangunlah,
angkatlah tilammu dan berjalanlah. Sekarang Tuhan Yesus, kami semua yang melihat, kami semua yang mendengar, sudah mengetahui, sudah mengenal bahwa Yesus itulah Allah yang berkuasa dalam segala sesuatu. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesempatan yang Engkau berikan kepada kami. Kami bisa mendengar cerita tentang Engkau, cerita tentang Tuhan Yesus. Dan hari ini juga kami berdoa Tuhan Yesus buat adik-adik juga yang di rumah, supaya Tuhan Yesuslah membuat mereka mengenal Yesus di masa kecil mereka. Terpujilah nama Tuhan Yesus yang begitu besar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita sudah selesai mendengarkan cerita bagaimana Tuhan Yesus menyembuhkan Bapak di kolam Bethesda. Sekarang adik-adik, kita sama-sama ya menghafalkan ayat hafalan yang sudah pernah kita hafal. Ayo, dari mana? Siapa yang ingat ayo? Oh, pasti ingat adik-adik semua. Dari Yohanes 1 ayat 3, Kak. Iya. Ayo Kak, sama-sama kita hafalkan. Adik-adik di rumah juga ikut ya. Coba Oke. suaranya agak keras sedikit, supaya teman yang di sekelilingnya bisa dengar juga. Ayo Kak, kita sama-sama hafal. Ayo. 1, 2, 3, ya. Yohanes 1 ayat 3. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Coba sekali lagi adik-adik, ayo sama-sama lagi kita. 1, 2, 3, ya. Yohanes 1 ayat 3. Mana suaranya? Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Oke, Miss, pasti sudah hafal itu. Pasti udah hafal semua kan adik-adik? Iya, Miss. Nah, sekarang Kakak di sini akan membuat pertanyaan untuk adik-adik di rumah. Apa ya Kak? Apa pertanyaannya? Ya, pertanyaannya adalah ini mudah sekali. Dan kalau mau menjawabnya langsung tulis di bawah ya di komentar kita. Pertanyaannya, kita sudah mendengar cerita tentang Tuhan Yesus. Dan pertanyaannya, siapakah yang kita kenal Tuhan Yesus dari cerita yang telah kita dengar? Sekali lagi kakak ulangi ya. Siapakah Tuhan Yesus yang sudah kita dengar dari cerita yang telah dibawakan oleh kakak dan abang kita? Komen di bawah ya adik-adik. Kita tunggu jawabannya dan kita akan menjawab kalau adik-adik komen. Kakak tunggu di sini ya. Sampai jumpa. Sampai jumpa lagi.